Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bertutur tentang anjuran menolong orang yang lemah dan terzalimi. Islam sangat menganjurkan memberi pertolongan kepada orang lain, apalagi kepada sesama muslim. Anas bin Malik pernah berkata, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, unsur ahoka doliman au madluman faqala rajulun ya Rasulullah ya ansurhu idha kana madluman afra'aita idha kana doliman kaifa ansurhu qala la juzuhu au tamna'uhu minadulmi fa inna dzalika nasruhu. Artinya, tolonglah saudaramu yang berbuat jolim, yang berbuat dianiaya dan dijalimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami paham menolong orang yang dijolimi, tapi bagaimana kami menolong orang yang dijolimi? Beliau bersabda, pegang tangannya. Dalam hadis lain, Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seorang menolong saudaranya sesama muslim berbuat jolim atau yang sedang dijolimi. Jika ia berbuat jolim, maka cegahlah ia untuk tidak berbuat kejoliman, maka tolonglah ia. Jadi dalam hadis tersebut, kita harus menolong sesama muslim agar muslim tersebut bisa ditolong oleh muslim yang lainnya. Jadi ketika kita menolong seorang muslim, maka kelak di hari kiamat kita akan ditolong oleh Allah dari suatu permasalahan. Barang siapa yang menolong suatu muslim dari masalah misalnya ada tumpuk masalah, tapi kita menolong seorang muslim tersebut, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat pahala, dapat rahmat Allah. Kita akan selamat di hari kiamat. Kalau kita selamat di hari kiamat, kita akan bisa menolong ibu bapak, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai gitu, orang teman-teman Merkurius, Saturnus, Jupiter, kakek Zeus, Sugiono. Nah, itu yang kayak gitu-gitu guys, kita bakal bisa menolong itu. Allah bahkan menjamin akan membalas pertolongan dengan pertolongannya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memelantarkan seorang muslim pada tempat kehormatannya terampas dan harga dirinya terlecehkan, melainkan Allah akan memelantarkannya pada suatu tempat yang sangat diharapkan pertolongannya. Jadi ketika kalian melihat seorang muslim sedang kesusahan, seorang muslim sedang butuh pertolongan, maka seorang muslim tersebut yang tidak membantu orang muslim yang sedang kesusahan, dia akan ditelantarkan oleh Allah ke tempat yang sepantasnya untuk dia. Dan orang yang tidak ditolong oleh muslim tersebut, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang ia harapkan dan dia sangat inginkan sekali tempat itu. Gua nggak tahu tempatnya. Yang pasti dia akan dikasih harapan pertolongannya. Dan tidaklah seorang menolong muslim yang berada pada suatu tempat kehormatannya terampas harga dirinya terlecehkan di dalamnya, melainkan Allah akan menolongnya pada suatu tempat yang sangat ia harapkan pertolongan. Jadi Allah di sini dalam hadis ini dia itu ngomongnya dua kali Allah tuh Nabi Muhammad tuh ngomongnya dua kali. Woi, Nabi tuh ngomongnya dua kali. Tandanya itu kalau ngomongnya dua kali atau tiga kali, itu tandanya Nabi Muhammad itu mempertegas agar kita menolong sesama muslim. Orang-orang yang selalu menolong orang yang dalam kesusahan, maka dia akan ditolong di hari kiamat. Ingat itu. Kecuali orang yang suka maling uang rakyat, contohnya apa? Contohnya banteng merah, gandeng goblok. Contohnya banteng merah. Nah, itu dia akan diinjak-injak. Yang harusnya dia tuh mati. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samina wa atana ghufranaka rabbana